Gaya pemerintahan Yazid pada umumnya merupakan kelanjutan dari model yang dikembangkan oleh Muawiyah. Pembunuh cucu Muhammad ini menyebabkan kemarahan besar di kalangan umat Islam dan juga citra Yazid sangat terpuruk. Hal ini juga membantu mengkristalkan oposisi terhadap Yazid menjadi gerakan anti-Umayyah pada aspirasi Ali dan berkontribusi pada pengembangan identitas Syiah yang dengannya partai pendukung Ali diubah menjadi sekte keagamaan dengan ritual dan ingatan yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, minggu lalu kita sudah membahas kisah sejarah dan peradaban Islam tentang terbentuk dan jatuhnya kekhalifahan Umayyah. Di video kali ini aku akan membahas seputar biografi salah satu tokoh yang juga memiliki pengaruh terhadap kekacauan kekhalifahan Umayyah guys. Jadi tonton sampai selesai ya guys, serap semua informasinya dengan baik, tonton video ini dengan pikiran terbuka terhadap berbagai informasi dan juga ilmu pengetahuan. Pokoknya jangan skip-skip supaya kalian tidak salah paham ya guys. Oke, let's start the story. Yazid bin Muawiyah atau Yazid I lahir di Syria. Tahun kelahirannya tidak pasti, ditempatkan antara 642 Masehi dan 649 Masehi pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Ayahnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syria. Sedangkan ibunya Yazid bernama Maisun binti Bahdal ibnu Unayf, seorang kepala suku Baduy yang kuat dari Banu Kalb. Dia adalah seorang Kristen, seperti kebanyakan dari sukunya guys. Maisun atau ibunda Yazid I ini adalah seorang yang sangat terikat dengan kampung halamannya dan tidak nyaman nih dengan kehidupan istana. Sehingga Muawiyah pun kemudian menceraikannya guys. Ada kemungkinan saat perceraian itu, Maisun sedang mengandung Yazid atau masih menyusuinya gitu loh guys. Masa kecil Yazid dihabiskan di kabilah ibunya, yakni Bani Kalb, sebuah suku Arab yang mendiami kawasan Arab Barat Daya dan dataran tinggi Golan. Bani Kalb sendiri terkenal akan keahliannya dalam sastra dan juga syair Arab guys. Sebagian besar dari mereka merupakan penganut Kristen pada abad ke-6 dan Maisun sendiri adalah seorang Kristen Ortodoks Syria. Yazid tumbuh dengan kerabat Kalbit dari pihak ibunya ya guys. Dia menghabiskan musim semi masa mudanya di gurun Suriah. Selama sisa tahun itu, dia berada pada perusahaan-perusahaan orang-orang Yunani dan juga penduduk asli Suriah yang merupakan bangsawan istana ayahnya, yang saat itu menjadi khalifah pada tahun 661 Masehi. Yazid I ini adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 680 sampai 683 Masehi menggantikan ayahnya guys. Yazid berasal dari Bani Umayyah, cabang Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Dia adalah khalifah kedua dari dinasti Umayyah. Yazid menikahi 3 wanita dan memiliki beberapa selir juga guys. Nama 2 istrinya yang diketahui bernama Ummu Khalid Fakhitah binti Abi Hisham dan yang kedua Ummu Kulthum, putri komandan veteran dan negarawan Abdullah ibnu Amir. Fakhitah dan Ummu Kulthum keduanya berasal dari Abnu Syam, klan induk Umayyah. Yazid akhirnya memiliki 3 orang putra dari istri-istrinya guys. Anak tertuanya yakni Muawiyah II berusia antara 17 dan 23 tahun pada saat kematian Yazid guys. Putra kedua Yazid yakni Khalid berasal dari Fakhitah dan lahir sekitar tahun 668 Masehi, dan terakhir putrinya Yazid bernama Atikah. Dia adalah istri kesayangan Abdul Malik. Mereka memiliki beberapa anak nih, termasuk calon khalifah Yazid kedua yang kelak akan memerintah pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Lalu ada juga nih putranya Yazid, Abdullah dari Ummu Kulthum, adalah seorang pemanah dan penunggang kuda yang sangat terkenal guys. Sebenarnya Yazid ini masih memiliki beberapa putra lain dari para budak wanita ya guys. Akan tetapi tidak disebutkan secara rinci juga guys siapa saja mereka ini guys. Jadi buat kalian yang mungkin pernah mendengar kisah Yazid I ini dan ada beberapa informasi lain yang lebih komplit, kalian bisa langsung tambahin di kolom komentar di bawah ya guys.
Pada masa kekuasaan ayahnya, Yazid beberapa kali memimpin peperangan melawan Kekaisaran Romawi Timur. Pada tahun 670 Masehi misalnya, dia turut serta dalam upaya penaklukan Konstantinopel. Yazid juga memimpin rombongan haji dalam beberapa kesempatan. Pada tahun 676, Muawiyah bin Abu Sufyan akhirnya memutuskan untuk menetapkan Yazid sebagai pewaris tampuk kekhalifahan sepeninggalannya, guys. Majelis Musyawarah Damaskus akhirnya menyepakatinya, guys. Muawiyah kemudian memanggil tokoh-tokoh terkemuka di tiap provinsi ke Damaskus dan membujuk mereka menerima Yazid sebagai pewarisnya. Kalian masih ingat kan, setelah kematian Ali pada bulan Januari pada tahun 661 Masehi yang dibunuh oleh seorang Khawarij atau sebuah faksi yang menentang Ali dan juga Muawiyah. Nah, setelah itu putranya yakni Hasan diakui sebagai penggantinya. Pada bulan Agustus, Muawiyah yang telah diakui sebagai khalifah oleh para pendukungnya di Suriah, akhirnya memimpin pasukannya menuju Kufah, ibu kota Hasan dan Ali di Irak, dan memperoleh kendali atas sisa kekhalifahannya dengan mengamankan perjanjian damai dengan Hasan. Ketentuan perjanjian tersebut menetapkan bahwa Muawiyah tidak akan mencalonkan penggantinya, ya kan? Meskipun perjanjian tersebut menghasilkan perdamaian sementara, tidak ada kerangka suksesi yang ditetapkan di dalamnya. Tapi guys, ternyata Muawiyah justru malah bertekad untuk mengangkat Yazid sebagai penggantinya. Tentunya gagasan itu memalukan bagi umat Islam, ya kan? Karena suksesi turun-temurun tidak memiliki preseden dalam sejarah Islam. Khalifah sebelumnya telah dipilih baik oleh dukungan rakyat di Madinah atau dengan konsultasi para sahabat senior Nabi Muhammad SAW. Dan menurut prinsip-prinsip Islam, intinya posisi penguasa bukanlah milik pribadi seorang penguasa untuk diberikan kepada keturunannya. Itu juga tidak dapat diterima oleh adat Arab, ya guys, yang menurutnya kepemimpinannya tidak boleh diwariskan dari ayah ke anak, akan tetapi dalam klan yang lebih luas gitu, guys. Menurut orientalis Bernard Lewis, satu-satunya presiden yang tersedia bagi Muawiyah dari sejarah Islam adalah pemilihan umum dan perang saudara. Yang pertama tidak dapat dilaksanakan dan yang terakhir memiliki kelemahan yang sudah sangat jelas. Muawiyah melewatkan putra sulungnya yakni Abdullah yang berasal dari istrinya Fakhitah dari Quraisy. Mungkin karena dukungan yang lebih kuat yang dimiliki Yazid di Suriah, karena orang tuanya juga dari Kalbit, ya kan? Dan atau karena mungkin kondisi Abdullah adalah yang terbelakang mental dan sangat lemah, akhirnya Muawiyah lebih memilih Yazid untuk menjadi penerusnya. Jadi Banu Kalb dominan di Suriah Selatan dan memimpin konfederasi suku yang lebih besar dari Qudoa. Nah, Qudoa didirikan di Suriah jauh sebelum Islam dan telah memperoleh pengalaman militer yang signifikan dan keakraban dengan tatanan hierarkis di bawah Bizantium yang bertentangan dengan suku-suku yang lebih berjiwa bebas dari Arab dan Irak. Suriah Utara di sisi lain didominasi oleh konfederasi suku Qais yang telah berimigrasi ke sana selama pemerintahan Muawiyah dan membenci posisi istimewa Kalb di Istana Umayyah. Dengan menunjuk Yazid untuk memimpin kampanye melawan Bizantium, Muawiyah mungkin telah berusaha untuk mendapatkan dukungan untuk Yazid dari suku-suku utara. Kebijakan itu memiliki keberhasilan yang terbatas karena Qais menentang pencalonan Yazid, setidaknya pada awalnya karena ia adalah putra seorang wanita Kalbi. Di Hijaz atau Arab bagian barat, tempat Madinah dan Mekah berada dan tempat tinggal kaum muslimin lama, Yazid mendapatkan dukungan dari kerabat Umayyahnya. Tetapi ada anggota bangsawan Hijaz lain gitu yang persetujuannya itu dianggap penting. Dengan menunjuk Yazid untuk memimpin ritual haji di sana, Muawiyah mungkin berharap nih untuk mendapatkan dukungan bagi suksesi Yazid dan meningkatkan statusnya sebagai pemimpin muslim. Menurut Abdul Faraj al-Isfahani, Muawiyah juga menggunakan penyair untuk mempengaruhi opini publik agar mendukung suksesi Yazid. Menurut catatan Ibnu Athir, seorang sejarawan dan juga biografi Arab, Muawiyah memanggil sebuah syuro atau sebuah majelis konsultatif dari orang-orang berpengaruh dari seluruh provinsi di ibu kotanya, yakni Damaskus, pada tahun 676 dan memperoleh dukungan mereka melalui sanjungan, suap, dan juga ancaman-ancaman, guys.
Ia kemudian memerintahkan kerabatnya Umayyah yang bernama Marwan Ibnul Hakam, seorang gubernur Madinah, untuk memberitahu kepada orang-orang tentang keputusannya itu guys. Marwan menghadapi sebuah perlawanan khususnya dari putra Ali dan cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Husain dan Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Umar, dan Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Semua putra dari sahabat terkemuka Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan keturunan mereka juga dapat mengklaim jabatan khalifah. Lalu akhirnya Muawiyah pun pergi nih ke Madinah dan menekan keempat pembangkang untuk menyetujuinya. Akan tetapi mereka melarikan diri nih ke Mekah. Ia mengikuti dan mengancam beberapa dari mereka dengan ancaman kematian. Akan tetapi hal itu pun tidak berhasil guys. Meskipun demikian, ia berhasil meyakinkan orang-orang Mekah bahwa keempatnya telah berjanji setia dan menerima kesetiaan orang-orang Mekah untuk anaknya yang bernama Yazid tadi ya guys. Nah, dalam perjalanan kembali ke Damaskus, ia memperoleh kesetiaan dari orang-orang Madinah. Pengakuan umum atas nominasi tersebut dengan demikian memaksa lawan-lawan Yazid untuk diam gitu guys. Orientalis Julius Wellhausen meragukan cerita tersebut guys dengan menyatakan bahwa laporan penolakan nominasi oleh orang-orang Madinah yang terkemuka adalah proyeksi kembali dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian Muawiyah. Nah, pendapat serupa juga dipegang oleh sejarawan yang bernama Andrew Marchand. Menurut catatan At-Tabari, Muawiyah mengumumkan penunjukan tersebut pada tahun 676 dan hanya menerima delegasi dari kota garnisun Irak Basra yang berjanji setia pada Yazid di Damaskus pada tahun 679 atau 680 Masehi. Menurut Al-Yaqubi, Muawiyah menuntut kesetiaan bagi Yazid pada kesempatan haji tadi ya guys. Intinya dia meyakini semuanya sudah menyepakatinya gitu guys, kecuali 4 muslim terkemuka yang aku jelaskan tadi ya guys. Ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh di Madinah memang enggan gitu tunduk dan juga mengakui kesetiaannya kepada khalifah yang baru. Salah satunya karena Muawiyah I ini dianggap telah melanggar perjanjian kan dengan Hasan bin Ali pada tahun 661, di mana dia telah berjanji tidak akan menunjuk seorang penerus. Dan tokoh yang terang-terangan tidak mengakui kekuasaan Yazid adalah adiknya Hasan, yakni Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Nah, selain itu, pemindahan kekuasaan dari ayah ke anak tidak sesuai dengan budaya Arab saat itu guys. Nah, kebencian sebagian golongan muslim akhirnya bertambah nih ketika mengetahui gaya hidup Yazid bin Muawiyah yang dianggap tidak pantas gitu guys. Misalnya, Yazid ini suka bermewah-mewahan dan juga mabuk-mabukan gitu guys. Setelah Muawiyah meninggal pada bulan April tahun 680 Masehi, menurut At-Tabari, Yazid berada di kediamannya di Huwarin yang terletak di antara Damaskus dan juga Palmyra pada saat kematian ayahnya. Menurut syair-syair Yazid yang tersimpan dalam kitab Al-Aghani karya Isfahani, sebuah kumpulan puisi Arab gitu guys, Yazid sedang pergi dalam ekspedisi musim panas melawan Bizantium ketika ia menerima berita tentang penyakit terakhir ayahnya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, berdasarkan hal ini dan juga fakta bahwa Yazid tiba di Damaskus hanya setelah kematian Muawiyah, sejarawan Henry Lamens telah menolak laporan bahwa Yazid berada di Huwarin. Muawiyah mempercayakan pengawasan pemerintahan kepada rekan-rekannya yang paling setia, yaitu Dahak ibnu Qais al-Fihri dan Muslim ibnu Uqbah al-Murri, sampai akhirnya Yazid kembali gitu guys. Guys, ternyata ya sebelum meninggal, ayahnya Yazid ini meninggalkan sebuah surat wasiat untuk Yazid. Pokoknya di dalam surat wasiat tersebut, Yazid itu dinasehati gitu guys untuk berhati-hati terhadap Husain dan juga Ibnu Zubair karena mereka dapat menantang kekuasaannya, dan di dalamnya juga diinstruksikan nih untuk mengalahkan mereka jika mereka melakukan pemberontakan gitu guys. Tak hanya itu, Yazid juga dinasehati untuk memperlakukan Husain dengan hati-hati dan tidak sampai menumpahkan darahnya karena ia adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Dan di sisi lain, Ibnu Zubair harus diperlakukan dengan sangat kasar, kecuali jika dia mau berdamai. Ngeri juga ya isi wasiatnya. Gak nyangka Muawiyah sekejam itu juga ya guys ya. Padahal kan kita tahu ya, Muawiyah itu masih saudaranya dan juga sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kasarnya Muawiyah ini merupakan saudara tiri, tapi
Ini udah bener-bener kejam banget ya guys. Yazid meminta dan menerima sumpah setia nih dari gubernur-gubernur di provinsi-provinsi. Ia menulis surat kepada gubernur Madinah, yakni sepupunya yang bernama Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Yazid akhirnya memberitahukan kepadanya tentang kematian Muawiyah dan memerintahkannya untuk mendapatkan kesetiaan dari Husain, Ibnu Zubair, dan Ibnu Umar. Instruksi yang terkandung dalam surat itu adalah tangkap Husain, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Zubair untuk memberikan sumpah setia. Bertindaklah dengan sangat keras sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun sebelum memberikan sumpah setia. Akhirnya Walid pun meminta nasihat Marwan nih, yang menyarankan agar Ibnu Zubair dan juga Husain dipaksa untuk memberikan kesetiaan karena mereka berbahaya gitu guys. Nah, sementara Ibnu Umar harus dibiarkan sendiri karena dia tidak menimbulkan ancaman yang begitu berarti gitu loh guys. Lalu akhirnya Husain menjawab panggilan Walid nih dan menemui Walid juga Marwan dalam pertemuan semi pribadi gitu guys, mana dia diberitahu tentang kematian Muawiyah dan juga naik tahtanya Yazid gitu guys. Ketika ditanya tentang sumpah kesetiaannya, Husain menjawab bahwa memberikan kesetiaannya secara pribadi tidak akan cukup dan menyarankan agar sumpah diucapkan di depan umum. Walid pun akhirnya setuju, akan tetapi Marwan bersikeras nih agar Husain ditahan sampai dia benar-benar menyatakan kesetiaannya. Lalu akhirnya Husain pun memarahi Marwan kan, dan juga pergi untuk bergabung dengan pengiringnya yang bersenjata. Lalu setelah Husain keluar nih, akhirnya Marwan pun menegur Walid, yang pada gilirannya membenarkan penolakan untuk menyakiti Husain karena hubungan dekatnya dengan Muhammad. Karena sudah terlanjur sakit hati gitu guys, akhirnya Marwan pun memprovokasi Walid gitu untuk menyakiti Husain dan tidak memperdulikan lagi hubungan dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, Ibnu Zubair tidak menjawab panggilan tersebut dan justru berangkat ke Mekah nih. Walid mengirim 80 pasukan berkuda untuk mengejarnya. Akan tetapi Ibnu Zubair malah lolos guys. Husain juga berangkat ke Mekah segera setelah itu tanpa bersumpah setia kepada Yazid. Karena tidak puas dengan kegagalan ini, akhirnya Yazid menggantikan Walid dengan saudara jauhnya dari Umayyah yang bernama Amr bin Sa'id. Tidak seperti Husain dan Ibnu Zubair, justru Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Abu Bakar, dan Abdullah bin Abbas yang sebelumnya juga mencela penunjukan Yazid oleh Muawiyah, akhirnya mereka pun memberikan kesetiaannya kepada Yazid. Entahlah karena dipaksa atau sukarela gitu guys. Husain menerima surat dari pronya ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib di Kufah. Mereka mengundangnya untuk memimpin mereka dalam pemberontakan melawan Yazid. Husain kemudian mengirim sepupunya yaitu Muslim Ibnul Aqil untuk menilai situasi di kota. Dia juga mengirimkan surat ke Bushra, tetapi utusannya diserahkan kepada Gubernur Ubaidillah Ibnu Ziyad. Ibnul Aqil memberitahu Husain tentang dukungan skala besar yang dia temukan di Kufah, mengisyaratkan bahwa yang terakhir harus memasuki kota. Diberitahu oleh beberapa kepala suku Kufah tentang kejadian tersebut, Yazid mengganti gubernur Kufah yaitu Nu'man Ibnu Bashir al-Ansori yang tidak mau mengambil tindakan terhadap aktivitas pro Ali dengan Ibnu Ziyad yang dia perintahkan untuk mengeksekusi atau memenjarakan Ibnu Aqil. Nah, sebagai hasil dari penindasan dan manuver politik Ibnu Ziyad, akhirnya pengikut Ibnu Aqil mulai menghilang dan dia dipaksa untuk menyatakan pemberontakan sebelum waktunya. Dan kemudian setelah itu, Ibnu Aqil pun dieksekusi. Atas dorongan surat dari Ibnu Aqil, akhirnya Husain berangkat ke Kufah, mengabaikan peringatan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang terakhir kalinya mengingatkannya gitu guys. Nah, dalam perjalanannya ke kota, ia menerima berita kematian Ibnu Aqil. Meskipun demikian, ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju Kufah. Tentara Ubaidillah Ibnu Ziyad yang berkekuatan 4.000 orang menghalangi jalan masuknya ke kota dan memaksanya untuk berkemah di padang pasir Karbala. Ubaidillah Ibnu Ziyad tidak akan membiarkan Husain lewat tanpa menyerah guys. Negosiasi selama seminggu pun gagal, dan dalam permusuhan berikutnya, pada tanggal 10 Oktober pada tahun 680, Husain dan 72 orang teman prianya terbunuh dan sementara keluarganya yang lain ditawan.
Para tawanan dan kepala Husain yang terpenggal akhirnya dikirim ke Yazid. Menurut catatan Abu Mikhnaf dan Ammar ad-Duhni, Yazid menusuk kepala Husain dengan tongkatnya. Meskipun yang lain menganggap tindakan ini dilakukan oleh Ubaidillah ibnu Ziyad, pokoknya ini merupakan sesuatu yang sadis banget ya guys. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi guys, meskipun kekejamannya sudah sangat melewati batas terhadap cucu Rasulullah SAW guys, Yazid tetap memperlakukan para tawanan lainnya dengan sangat baik dan mengirim mereka kembali ke Madinah setelah beberapa hari. Yazid menghadapi peningkatan oposisi terhadap pemerintahannya dari Ibnu Zubair yang menyatakan dia digulingkan. Meskipun secara terbuka, dia menyerukan syuro untuk memilih khalifah baru. Nah, secara rahasia, Ibnu Zubair membiarkan para pendukungnya untuk setia kepadanya. Pada awalnya, Yazid berusaha menenangkannya dengan mengirimkan hadiah dan delegasi dalam upaya untuk mencapai penyelesaiannya. Setelah Ibnu Zubair menolak untuk mengakuinya, Yazid mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh saudara Ibnu Zubair yang terasing, yakni Amr, untuk menangkapnya. Pasukan itu dikalahkan dan Amr ditawan dan juga dieksekusi. Selain pengaruh Ibnu Zubair yang semakin berkembang di Madinah, penduduk kota itu kecewa dengan pemerintahan Umayyah dan juga proyek-proyek pertanian Muawiyah yang mencakup penyitaan tanah mereka untuk meningkatkan pendapatan pemerintahan. Yazid mengundang para bangsawan Madinah ke Damaskus dan mencoba untuk memenangkan mereka dengan hadiah atau sogokan gitu guys. Orang Madinah di bawah kepemimpinan Abdullah ibnu Hanzalah meninggalkan kesetiaan mereka kepada Yazid dan mengusir gubernur sepupu Yazid yaitu Utsman ibnu Muhammad ibnu Abi Sufyan dan Umayyah yang tinggal di kota itu. Yazid mengirim pasukan berkekuatan 12.000 orang di bawah komando Muslim ibnu Uqbah untuk merebut kembali Hijaz. Setelah negosiasi yang gagal, orang Madinah dikalahkan dalam pertempuran Al-Harra. Nah, setelah memaksa para pemberontak untuk memperbaharui kesetiaan mereka, pasukan Yazid menuju ke Mekah untuk menaklukkan Ibnu Zubair. Nah, Ibnu Uqbah meninggal dalam perjalanan ke Mekah dan komando diserahkan kepada Husain ibnu Numairin al-Sakuni yang mengepung Mekah pada bulan September pada tahun 683 Masehi. Pengepungan pun berlangsung selama beberapa minggu di mana Ka'bah, tempat suci umat Islam di tengah Masjid Mekah, akhirnya terbakar. Kematian mendadak Yazid pada bulan November tahun 683 akhirnya mengakhiri kampanyenya dan Ibnu Numairin mundur ke Suriah dengan pasukannya. Gaya pemerintahan Yazid pada umumnya merupakan kelanjutan dari model yang dikembangkan oleh Muawiyah. Dia mempertahankan beberapa pejabat Muawiyah termasuk Ibnu Ziyad yang merupakan gubernur Muawiyah di Basra dan Sarjun ibnu Mansur, seorang Kristen Suriah asli yang pernah menjabat sebagai kepala administrasi fiskal di bawah Muawiyah. Nah, struktur administrasi khalifah dan militer tetap terdesentralisasi seperti pada masa Muawiyah. Menjelang akhir pemerintahannya, Muawiyah mencapai perjanjian damai selama 30 tahun dengan Bizantium yang mewajibkan khilafah untuk membayar upeti tahunan sebesar 3.000 koin emas, 50 ekor kuda, dan 50 budak, dan menarik pasukan muslim dari pangkalan depan yang telah mereka tempati di Pulau Rhodes dan pantai Anatolia. Di bawah Yazid, pangkalan muslim di sepanjang Laut Marmara akhirnya ditinggalkan. Berbeda dengan serangan luas terhadap Kekaisaran Bizantium yang diluncurkan di bawah ayahnya, Yazid fokus pada menstabilkan perbatasan dengan Bizantium. Untuk meningkatkan pertahanan militer Suriah dan mencegah serangan Bizantium, Yazid mendirikan distrik perbatasan Suriah Utara Kinasrin dari apa yang telah menjadi bagian dari Homs dan juga menempatkannya di sana. Kematian Yazid pada tahun 683 Masehi dan kekacauan yang terjadi di wilayah timur mengakhiri kampanye tersebut. Yazid meninggal pada tanggal 11 November tahun 683 di kota Gurun Suriah, tempat tinggal favoritnya, ketika dia berusia antara 35 dan 40 tahun, serta dia dimakamkan di sana gitu guys. Para ahli sejarah awal seperti Abu Ma'syar al-Madani dan al-Waqidi tidak memberikan rincian apapun tentang kematiannya guys.
Kurangnya informasi ini tampaknya telah mengilhami pembuatan cerita oleh penulis dengan kecenderungan anti Umayyah yang merinci beberapa penyebab kematian termasuk jatuh dari kuda, ada juga yang mengatakan minum berlebihan, radang selaput dada, dan terakhir ada yang mengatakan bahwa dia terbunuh karena terbakar. Menurut syair oleh seorang penyair kontemporer yakni Ibnu Aroda yang pada saat itu tinggal di Khurasan, Yazid meninggal di tempat tidurnya dengan cangkir anggur di sisinya. Ibnu Az-Zubair kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah dan Irak serta Mesir berada di bawah kekuasaannya. Di Suriah, putra Yazid, Muawiyah II yang telah dicalonkannya menjadi khalifah. Kekuasaannya terbatas pada bagian-bagian Suriah karena sebagian besar distrik Suriah dikuasai oleh sekutu Ibnu Zubair. Muawiyah II meninggal setelah beberapa bulan karena penyakit yang tidak diketahui. Beberapa sumber awal menyatakan bahwa ia turun tahta sebelum kematiannya. Nah, setelah kematiannya, suku Kalbit dari pihak ibunya Yazid yang berusaha mempertahankan hak istimewa mereka berusaha untuk mengangkat putranya yang kedua yaitu Khalid ke atas tahta. Akan tetapi dia dianggap terlalu muda nih untuk jabatan tersebut oleh orang-orang non-Kalbit dalam koalisi pro-Umayyah. Akibatnya Marwan Ibnul Hakam diakui sebagai khalifah dalam syuro suku pro-Umayyah pada bulan Juni 684 Masehi. Tak lama setelah itu, Marwan dan Kalb mengalahkan pasukan pro-Zubair di Suriah yang dipimpin oleh Dahak pada pertempuran Marj Rahid. Meskipun syuro pro-Umayyah menetapkan bahwa Khalid akan menggantikan Marwan, yang terakhir menominasikan putranya Abdul Malik sebagai akhir warisnya, dengan demikian keluarga Sufyani yang dinamai menurut ayah Muawiyah I, Abu Sufyan digantikan oleh keluarga Marwan dari dinasti Umayyah. Pada tahun 692 Masehi, Abdul Malik telah mengalahkan Ibnu Zubair dan mengembalikan otoritas Umayyah di seluruh khilafah. Pembunuh cucu Muhammad ini menyebabkan kemarahan besar di kalangan umat Islam dan juga citra Yazid sangat terpuruk. Hal ini juga membantu mengkristalkan oposisi terhadap Yazid menjadi gerakan anti-Umayyah pada aspirasi Ali dan berkontribusi pada pengembangan identitas Syiah yang dengannya partai pendukung Ali diubah menjadi sekte keagamaan dengan ritual dan ingatan yang berbeda-beda. Setelah pertempuran Karbala, para imam Syiah dari garis Husain mengadopsi kebijakan politik yang tenang. Bagi kaum Syiah, Yazid adalah lambang kejahatan. Ia setiap tahun dicerca dalam prosesi Asyura dan sandiwara sengsara. Nah, di antara kaum Sunni ini, mazhab Hanafi memperbolehkan kutukan terhadap Yazid, sedangkan mazhab Hambali dan juga banyak mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh ada penghakiman yang dijatuhkan kepada Yazid. Namun, sarjana Hambali Ibnul Zawji mendorong kutukan tersebut, dan menurut Al-Ghazali, mengutuk Yazid itu adalah perbuatan yang dilarang karena dia adalah seorang muslim dan juga perannya dalam pembunuhan Husain itu tidak diverifikasi. Yazid adalah orang pertama dalam sejarah khilafah yang dicalonkan sebagai pewaris berdasarkan hubungan darah, dan ini menjadi tradisi setelahnya. Dengan demikian, aksesinya dianggap oleh tradisi sejarah muslim sebagai korupsi kekhalifahan menjadi kerajaan. Wallahu a'lam bishawab. Oke guys, itu tadi cerita tentang Yazid bin Muawiyah. Segala hal yang buruk yang ada dalam kisah ini tolong jadikan sebuah pelajaran aja ya guys, supaya kita bisa terhindar dari keburukan-keburukan tersebut. Terakhir, aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah simak video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada informasi ataupun cerita yang sedikit berbeda dari apa yang telah pernah kalian dengar sebelumnya. Kalian bisa langsung tambahin di kolom komentar di bawah ya guys. Dan terakhir, jangan lupa juga klik tombol like juga share-nya apabila kalian ngerasa kalau video ini bermanfaat. Terakhir, selalu aku minta nih, klik tombol subscribe-nya ya guys, dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.